Aku tidak pantas bersanding denganmu. Ah, dasar pembantu gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita muda yatim piatu, di hadapan para tamu undangan, dihina habis-habisan oleh calon ibu mertuanya. Namun ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan sahabat Fiksifa yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Komen amin di bawah ya. Lastri, seorang wanita muda yang hidupnya tak pernah mudah. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa ayah dan ibu. Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan misterius ketika Lastri baru berusia 8 tahun. Sejak saat itu, dunia seolah memutuskan untuk menjadikannya anak yang terbuang. Tidak ada sanak saudara yang menampung, tidak ada keluarga besar yang merangkul. Lastri belajar hidup dari belas kasih tetangga, hingga akhirnya ia tumbuh menjadi pembantu rumah tangga demi menyambung hidup. Namun meski hidup penuh keterbatasan, Lastri tetap menjaga hatinya tetap bersih. Ia tidak pernah iri pada orang lain, bahkan saat harus melipat pakaian mahal milik majikannya, atau membersihkan lantai mengilap rumah orang kaya. Yang ia inginkan hanyalah kehidupan sederhana yang tenang, dan jika beruntung, cinta yang tulus. Cinta itu akhirnya datang dalam sosok Yuda, seorang pria sederhana di matanya, tapi nyatanya jauh lebih istimewa daripada yang ia bayangkan. Yuda adalah anak seorang pengusaha kaya, Buniwa, wanita yang dikenal keras dan sangat menjaga gengsi keluarga. Lastri sendiri bertemu Yuda bukan dalam pesta mewah atau acara formal, melainkan secara tak sengaja ketika ia bekerja. Yuda yang kala itu melihat Lastri sedang diperlakukan kasar oleh majikannya, merasa iba. Dari iba tumbuh perhatian, dari perhatian tumbuh cinta. Dan dari cinta, lahirlah keberanian untuk melawan tembok status sosial yang begitu tinggi. Hari itu, keberanian itu diuji. Lastri berdiri di ruang resepsi yang penuh hiasan bunga. Gaun putih sederhana melekat di tubuhnya, bukan gaun rancangan desainer ternama seperti yang biasa dipakai pengantin keluarga kaya, tapi baginya itu adalah gaun terindah yang pernah ia kenakan. Senyumnya merekah, meski jantungnya berdetak kencang. Di sampingnya, Yuda menggenggam erat tangannya, seolah berkata bahwa apapun yang terjadi, ia akan ada di sana. Namun tak bisa Lastri pungkiri, setiap tatapan tamu undangan terasa menusuk. Bisikan-bisikan lirih terdengar jelas di telinganya, meski orang-orang itu mencoba menutup mulut mereka dengan kipas atau sapu tangan. Benarkah calon istri Yuda itu pembantu? Astaga! Buniwa pasti gila kalau sampai merestui pernikahan ini. Coba lihat, gaunnya, biasa sekali. Tidak pantas untuk keluarga terpandang. Lastri mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya kecemasan, batinnya. Yang penting Yuda di sisiku. Di kursi utama, Buniwa duduk dengan wajah datar. Tatapannya dingin, penuh perhitungan. Seolah setiap gerak-gerik Lastri adalah kesalahan yang bisa ia gunakan sebagai alasan untuk merendahkannya. Sebenarnya, dari awal Buniwa tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Berkali-kali ia mencoba memisahkan Yuda dan Lastri, dengan ancaman, rayuan, bahkan ancaman finansial. Namun Yuda tetap bersikeras menikahi Lastri, sampai akhirnya Buniwa menyerah. Atau lebih tepatnya, berpura-pura menyerah. Di panggung pelaminan, acara berlangsung sesuai rencana. Musik lembut mengalun, para tamu menyapa dengan senyum yang setengah hati. Beberapa orang keluarga Yuda bahkan enggan menyalami Lastri, hanya sekadar mengangguk dingin tanpa kata. Meski begitu, Lastri tetap berusaha ramah. Ia menyapa setiap orang dengan senyum, meski hatinya sedikit demi sedikit terkoyak oleh perlakuan mereka. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa Lastri tolak, rasa takut. Bukan takut menikah, bukan takut kehilangan Yuda, melainkan takut pada satu sosok, Buniwa. Tatapan calon ibu mertuanya itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu dalam sorot mata Buniwa yang membuat Lastri yakin, badai besar akan segera datang. Dan benar saja. Ketika acara sudah berjalan hampir setengah, Buniwa akhirnya bangkit dari kursinya. Suara hak sepatunya yang menapak lantai marmer membuat suasana ruangan mendadak sunyi. Semua tamu menoleh, menunggu apa yang akan ia lakukan. Lastri menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Yuda yang menyadari gerakan ibunya,
menggenggam tangan Lastri lebih erat lagi. Lastri, suara Buniwa terdengar, dingin namun lantang, cukup untuk didengar seluruh tamu. Kau tahu kenapa aku datang ke sini hari ini? Lastri terdiam. Ia hanya bisa menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Aku datang bukan untuk merestui. Aku datang untuk membuka mata semua orang di ruangan ini. Anak perempuanku yang kalian lihat di pelaminan ini, hanyalah seorang pembantu. Suasana mendadak ricuh. Beberapa tamu menutup mulut dengan tangan, sebagian lain terkejut, namun tak sedikit pula yang langsung tertawa kecil. Lastri terpaku. Senyum yang tadi ia paksakan kini runtuh. Air matanya mulai menggenang, namun ia berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Yuda berdiri, menatap ibunya dengan marah. "Ibu, cukup," teriaknya. Tapi Buniwa tidak peduli. Ia melangkah naik ke pelaminan, mendekat ke arah Lastri. Tatapan matanya penuh kebencian, suaranya semakin meninggi. "Apakah kalian tidak malu? Lihat, inilah wajah seorang pembantu yang berani-beraninya menikahi anakku." Dan tepat di momen itulah, senyum Lastri benar-benar terguncang. Sorak tawa kecil yang semula hanya berbisik, kini berubah menjadi gelombang yang bergema di seluruh ruangan. Tatapan undangan yang tadinya sekadar menyelidik, kini terang-terangan melecehkan. Ada yang menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi tak sedikit yang menikmati pertunjukan penghinaan ini, seakan-akan mereka menonton drama gratis di pesta pernikahan. Lastri berdiri kaku. Tangannya yang semula digenggam Yuda mulai bergetar hebat. Ia ingin berlari, ingin bersembunyi, tapi kakinya seakan tertancap di lantai. Ia mencoba menatap Yuda, mencari kekuatan dari sorot mata pria itu. Dan memang, Yuda menatapnya penuh keyakinan, seolah ingin berkata, "Aku di sini bersamamu." Namun, suara Buniwa lebih lantang daripada dukungan Yuda. "Kalian semua lihat, anakku ini lulusan luar negeri, pria terhormat, pewaris keluarga Niwa. Dan perempuan yang berdiri di sampingnya? Hanya seorang pembantu yang sehari-hari menyapu lantai dan mencuci pakaian kotor orang lain." Lastri menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah, bukan karena malu menikahi Yuda, melainkan karena dihina di hadapan orang banyak. Air mata sudah mengalir, membasahi pipi. Tapi ia tetap berusaha tegak, meski tubuhnya terasa lemas. Yuda akhirnya berdiri, menghadang ibunya. "Ibu, aku tidak peduli dengan masa lalu Lastri. Aku mencintainya, dan aku akan tetap menikahinya. Hentikan ini sekarang juga." Namun Buniwa justru menatap putranya dengan tatapan menusuk. "Diam, Yuda. Kau tahu, aku membesarkanmu bukan untuk menjatuhkan harga diri keluarga. Kau tega membawa aib ke dalam garis keturunan kita." Tamu-tamu yang hadir mulai berbisik lebih keras. "Kalau benar pembantu, gila sekali Yuda ini." Buniwa benar, keluarga seperti ini harus menjaga martabat. Aduh, kasihan pengantin perempuannya. Tapi ya, tetap saja tidak pantas. Semakin lama, semakin banyak yang ikut menghakimi. Lastri berusaha kuat. Ia mengangkat wajahnya sedikit, mencoba menatap Buniwa dengan berani. "Bu, saya mencintai Yuda dengan tulus. Saya tidak pernah berniat merusak nama baik keluarga ibu. Saya hanya..." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, Buniwa mendorong bahunya dengan kasar. "Beraninya kau bicara padaku, dasar pembantu tidak tahu diri." Tubuh Lastri terhuyung ke belakang, hampir terjatuh jika saja Yuda tidak sigap menangkapnya. Tamu-tamu sontak bersorak kaget, tapi tak ada yang benar-benar melangkah maju untuk menolong. Semua hanya menonton, sebagian malah menahan tawa, menikmati adegan memalukan itu. Yuda benar-benar marah. "Ibu, kalau ibu terus begini, aku akan meninggalkan acara ini sekarang juga." Namun Buniwa seakan kehilangan kendali. Dengan langkah cepat ia naik ke panggung pelaminan, mendekati Lastri. Suaranya melengking, menusuk gendang telinga. "Anakku tidak pantas bersanding denganmu. Kau bukan siapa-siapa, Lastri. Kau hanya anak yatim piatu tanpa nama, hidup dari sisa-sisa belas kasihan orang lain. Bagaimana mungkin aku menerima kau jadi menantuku?" Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Lastri. Ia menunduk lagi, air matanya semakin deras.
Rasa sakit itu tak tertahan, bukan hanya karena hinaan, tapi karena disaksikan oleh ratusan pasang mata yang tak ada satupun berusaha membelanya. Dan puncaknya datang, Bu Niwa, dengan wajah memerah karena amarah, mengangkat kaki dan menendang bagian bawah gaun Lastri dengan kasar. Lastri terjerembab, tubuhnya hampir jatuh tersungkur ke lantai pelaminan yang sakral itu. Seketika ruangan bergemuruh. Beberapa tamu perempuan menjerit kecil, sebagian laki-laki menggeleng tak percaya, tapi ada juga yang menutup mulut sambil tertawa teredam. Lastri menahan sakit di kakinya, berusaha bangkit meski tubuhnya gemetar. Yuda berjongkok, membantu mengangkat tubuhnya, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, bagaimana bisa seorang ibu berbuat seperti ini di hari pernikahan anaknya sendiri? Namun Bu Niwa hanya berdiri tegak, wajahnya penuh amarah dan rasa jijik. Aku lebih baik tidak punya menantu daripada punya menantu pembantu. Suasana hening. Musik pesta berhenti. Semua mata kini tertuju pada Lastri, yang berdiri dengan gaun putih ternodai dan air mata mengalir di pipinya. Di pelaminan yang seharusnya sakral dan penuh kebahagiaan, Lastri berdiri terhina, ditendang oleh calon ibu mertuanya, tanpa seorang pun yang berani maju membelanya. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, terdengar suara batuk kecil. Seorang pria tua dengan tongkat berdiri dari kursi bagian belakang. Langkahnya pelan, namun setiap langkah yang ia ambil membuat suasana semakin menegang. Semua orang menoleh ke arahnya. Rambutnya putih, wajahnya dipenuhi keriput, tapi sorot matanya tajam dan berwibawa. Dialah Pak Wiryo, seorang pensiunan notaris yang dikenal sebagian tamu. Selama acara tadi, ia duduk diam, memperhatikan setiap detail, tak banyak bicara. Kini, ia maju ke pelaminan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Cukup, Niwa. Suaranya lantang, membuat semua orang tersentak. Bu Niwa mendengus, menoleh dengan sinis. Pak Wiryo, ini urusan keluarga saya. Tidak sepatutnya Anda ikut campur. Namun pria tua itu menatapnya dingin. Kau pikir aku bisa diam melihat perlakuanmu yang keterlaluan terhadap anak ini? Kau menendangnya, menghinanya, seolah-olah dia tidak lebih dari debu. Padahal, kau tidak tahu siapa sebenarnya dia. Ruangan langsung riuh. Tamu-tamu berbisik kebingungan. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya Lastri? Bukankah dia cuma pembantu? Lastri sendiri tertegun, menatap pria tua itu dengan wajah penuh air mata. Apa maksudnya? Batinnya. Seumur hidup, ia hanya tahu dirinya anak yatim piatu tanpa siapa-siapa. Pak Wiryo melangkah lebih dekat, hingga berdiri tepat di depan Lastri. Tatapannya melunak, penuh iba. Ia membuka sebuah map coklat yang ia bawa sejak awal acara. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa dokumen tua yang terbungkus rapi. Anak ini, ucapnya pelan, namun tegas. Bukan sekadar pembantu. Dia adalah putri sah dari keluarga Wiratama. Seketika, ruangan terdiam. Seolah semua suara tersedot habis. Lastri membelalak. Bibirnya bergetar. Kak, kenapa? Anda bilang begitu? Saya tidak punya keluarga. Pak Wiryo menghela napas panjang. Lastri, kau mungkin tidak tahu, tapi aku adalah saksi ketika kedua orang tuamu menikah. Ayahmu, Rendra Wiratama, adalah seorang pengusaha terhormat, pemilik tanah dan usaha yang dulu menopang banyak keluarga di kota ini. Ibunda MU, Ratna Sari, adalah wanita dermawan yang dicintai banyak orang. Namun takdir kejam merenggut mereka ketika kau masih kecil. Mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan yang misterius. Lastri menutup mulut dengan tangan. Air matanya semakin deras, tapi kini bercampur rasa terkejut. Nama yang baru saja ia dengar begitu asing, tapi sekaligus terasa dekat. Pak Wiryo melanjutkan. Setelah orang tuamu tiada, aku ditugaskan untuk menyimpan dokumen penting tentang warisan keluarga Wiratama. Tapi saat itu, terjadi kekacauan. Ada orang-orang yang berusaha menguasai harta peninggalan mereka. Kau hilang dari pengawasan, hidup berpindah-pindah, sampai akhirnya bekerja sebagai pembantu. Tak seorang pun menyadari bahwa kau adalah pewaris sah keluarga Wiratama. Tamu-tamu mulai bergumam heboh. Jadi benar dia keturunan keluarga Wiratama.
keluarga itu, dulu sangat terpandang. Tak kusangka, anak yang mereka hina ternyata punya darah bangsawan. Wajah Bu Niwa pucat pasi. Tangannya bergetar, tapi lidahnya keluh. Semua tatapan tamu kini beralih padanya. Bukan lagi menertawakan Lastri, melainkan menghakimi sikapnya. Lastri berdiri dengan wajah penuh air mata. Gaun putih sederhananya masih kusut akibat perlakuan kasar Bu Niwa. Tapi di balik wajah pucat dan tubuh yang gemetar, ada sesuatu yang berbeda. Sosoknya kini bukan lagi sekadar pembantu, melainkan wanita dengan martabat tinggi yang baru saja diakui sebagai pewaris keluarga Wiratama. Bisikan-bisikan tamu undangan mulai terdengar. Ya Tuhan, ternyata dia putri keluarga Wiratama. Keluarga itu dulu sangat dihormati, bahkan pejabat pun segan. Bagaimana mungkin Bu Niwa berani menghinanya seperti tadi? Kata-kata itu menampar Bu Niwa. Perempuan angkuh itu berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Sekilas, tangannya yang tadi begitu kuat menendang Lastri kini bergetar hebat. Tatapan para tamu yang awalnya ikut menertawakan Lastri, kini berbalik penuh penghakiman padanya. Yuda melangkah maju, menatap ibunya dengan sorot mata kecewa. Ibu, selama ini aku menahan diri, berharap ibu bisa menerima pilihanku. Tapi hari ini, di depan semua orang, ibu mempermalukan Lastri tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Bahkan jika Lastri hanyalah pembantu biasa sekalipun, ia tetap perempuan yang kucintai. Tapi sekarang, bukankah ibu sendiri yang membuat malu keluarga? Suasana makin panas. Beberapa tamu keluarga jauh mencoba menenangkan, tapi Yuda terus bicara lantang. Kalian semua lihat sendiri. Dari tadi kalian hanya menonton, menertawakan Lastri saat dihina, padahal kalian tidak tahu kebenaran. Inilah wajah masyarakat kita, cepat menghakimi tanpa mengenal siapa yang kalian hina. Sejumlah tamu menunduk malu. Ada yang pura-pura sibuk merapikan jas, ada yang menutupi wajah dengan kipas. Yang jelas, tidak ada lagi tawa sinis seperti sebelumnya. Lastri mengusap air matanya, meski tangisnya belum berhenti. Ia menatap Pak Wiryo yang masih berdiri tegak dengan dokumen di tangannya. Pak, benarkah saya benar-benar anak dari keluarga Wiratama? Suaranya lirih, bergetar. Pak Wiryo mengangguk mantap. Kau adalah putri tunggal Rendra Wiratama dan Ratnasari. Aku mengenal kedua orang tuamu dengan baik. Mereka orang terhormat yang selalu membantu orang kecil. Berbeda dengan banyak orang kaya yang hanya tahu gengsi. Mereka meninggalkan warisan, bukan hanya harta, tapi juga kehormatan. Dan hari ini, kehormatan itu kembali padamu, Lastri. Sekali lagi, ruangan mendadak sunyi. Kalimat itu menghantam telinga setiap orang, terutama Bu Niwa. Perlahan, langkah Lastri maju selangkah. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi tatapannya kali ini lebih berani. Ia menatap Bu Niwa. Suara lirihnya terdengar di seluruh ruangan karena mikrofon masih menyala. Saya memang seorang pembantu, Bu. Saya tidak malu dengan pekerjaan itu. Karena dari pekerjaan itu saya bisa bertahan hidup, saya bisa makan, dan saya bisa tetap berdiri hingga hari ini. Tapi jika ibu mengukur seseorang hanya dari status sosialnya, bukankah ibu sudah melupakan nilai paling penting sebagai manusia? Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam keras. Beberapa tamu mengangguk pelan, bahkan ada yang tampak berkaca-kaca. Bu Niwa masih berdiri terpaku di pelaminan, wajahnya pucat pasi. Kata-kata yang tadi dengan lantang ia lontarkan kini seakan berbalik menjadi cambuk yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Ternyata, dia putri sahabatku, anak dari keluarga yang lebih terhormat dariku. Gumamnya lirih, suaranya hampir tidak terdengar. Lastri, dengan gaun pengantin sederhana namun anggun, berdiri dengan mata berkaca-kaca. Namun kali ini bukan air mata karena hinaan, melainkan karena campuran lega dan haru. Selama ini ia hanya dikenal sebagai pembantu rumah tangga, gadis miskin yatim piatu yang dianggap tidak pantas bersanding dengan Yuda. Tetapi kebenaran yang terbongkar hari ini telah membalikkan segalanya. Para tamu undangan berbisik-bisik. Astaga, jadi selama ini kita salah menilainya. Dia putri keluarga besar yang berjasa di masa lalu. Bagaimana mungkin kita tega menertawakan dan menghinanya tadi? Bisikan-bisikan itu menyebar cepat,
dan wajah-wajah yang tadi penuh ejekan kini dipenuhi penyesalan. Bahkan beberapa tamu mencoba mendekati Lastri untuk meminta maaf, tapi langkah mereka terhenti karena rasa malu terlalu besar. Yuda berdiri tegak di sisi Lastri. Tangannya menggenggam erat jemari Lastri, seolah ingin menegaskan di hadapan semua orang, apapun statusmu, aku memilihmu. Tatapannya menyalurkan kekuatan, membuat Lastri mampu tetap berdiri kokoh meski hatinya masih bergetar karena luka batin. Buniwa akhirnya tak tahan lagi. Ia melangkah mendekati Lastri, lututnya gemetar, wajahnya menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wanita angkuh itu meneteskan air mata di depan umum. Lastri, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku buta karena kesombongan. Aku terlalu sibuk memandang rendah orang lain, hingga lupa bahwa kehormatan seseorang bukan diukur dari harta. Suaranya pecah, lirih, penuh penyesalan. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada Lastri, gadis yang baru saja mengalami penghinaan terburuk dalam hidupnya, tetapi kini diberi kesempatan untuk menunjukkan kebesaran hatinya. Lastri menatap Buniwa, napasnya bergetar. Hatinya masih sakit, jelas. Luka yang ditorehkan kata-kata dan tendangan itu tidak akan hilang sekejap. Namun Lastri ingat satu hal, orang tuanya dulu adalah sosok yang terhormat, selalu mengajarkan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dengan suara pelan namun tegas, Lastri berkata, "Bu, saya memaafkan Ibu. Tapi biarkan waktu yang menghapus luka ini. Saya tidak akan menaruh dendam, karena orang tua saya pasti ingin saya berjalan dengan hati yang bersih. Hanya saja, semoga Ibu belajar, agar tidak ada lagi orang lain yang merasakan apa yang saya rasakan hari ini." Air mata mengalir di pipi Buniwa. Ia berlutut, memeluk kaki Lastri, membuat semua orang terperangah. Wanita yang selama ini dikenal angkuh, tak tersentuh oleh siapapun, kini jatuh bertekuk lutut di depan menantu yang dulu ia hina-hina. Lastri terdiam sejenak, lalu dengan lembut mengangkat tubuh Buniwa agar berdiri kembali. "Jangan lakukan ini, Bu. Kehormatan Ibu tidak hilang karena kesalahan. Kehormatan hilang hanya jika kita tidak mau memperbaikinya." Ucapan itu membuat banyak tamu berkaca-kaca. Beberapa bahkan menunduk, menyembunyikan air mata. Mereka sadar, hari itu bukan sekadar pesta pernikahan. Hari itu menjadi pelajaran hidup yang akan mereka ingat selamanya. Yuda lalu menoleh ke seluruh tamu undangan dan bersuara lantang, "Inilah istriku, Lastri. Apapun yang orang katakan, dia adalah pilihan hidupku. Dan aku bangga berdiri di sisinya." Tepuk tangan pun bergema. Bukan sekadar tepuk tangan biasa, melainkan tepuk tangan penuh penghormatan. Untuk Lastri, gadis yatim piatu yang dihina, dipermalukan, ditendang di pelaminan, namun akhirnya berdiri tegak dengan kehormatan yang lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Di balik air matanya, Lastri tersenyum. Hari yang tadinya menjadi mimpi buruk, berakhir menjadi awal baru. Ia tahu, perjalanan hidupnya bersama Yuda tidak akan mudah, tetapi dengan cinta, kebenaran, dan keberanian, ia siap melangkah. Pesan moral: jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena penampilan atau statusnya. Di balik kesederhanaan, bisa tersimpan kehormatan yang jauh lebih besar daripada harta dan pangkat.